Cuman ada Tini dengan Yola. Baik, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mengenai UTS, apakah ada pertanyaan mengenai apa namanya nilai UTS yang lain dan lain-lain kemarin? Saya rasa nggak ada yang sulit ya UTS ya. Pak, alhamdulillah aman. Nggak kedengeran Tini suaranya. Udah Pak, UTS, alhamdulillah nilainya aman. Ya. Jadi saya mengingatkan aja karena kan di apa namanya di sistem penilaiannya Inaba itu kan 40% nanti dari tugas, 30% dari UTS dan eh, UTS dan UAS gitu ya. Jadi kalaupun ini contoh yang saya bisa kasih lihat di apa di Siakat ya di tempat saya itu. Jadi kalau tugasnya kuis dan tugas itu akan dirata-rata nilainya. Jadi kalau nggak pernah ngerjakan tugas nanti nggak UTS dan UAS aja itu cuma menyumbang nilai 60. Kalaupun kita dapat 100 gitu ya, nilainya 60. Maksimum di 60. 60 itu belum jadi B gitu ya. Jadi tolong tugas sama UTS sama kuis itu tetap dikerjakan. Selain tugas dari tugas kelompok ya, tugas kelompok itu nanti akan jadi tambahan buat saya waktu melakukan penilaian gitu ya dan keaktifan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada nilai SCL gitu ya. SCL itu mulai dari leadership gitu ya, keaktifan dan lain-lain. Jadi kalau nggak pernah itu cuma saya bisa isikan dari pertemuan-pertemuan seperti hari ini, pertemuan online. Kalau pertemuan kalau recording saya nggak bisa memberikan nilai. Gitu. Jadi tolong tugas dan kuis itu tetap dilengkapi, gitu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena nanti kalau cuma mengandalkan UTS dan UAS aja itu porsinya hanya 60%. Mungkin nggak akan eh, nilai maksimumnya pun nggak akan bisa jadi B gitu. Oke. Em, ada pertanyaan sampai sini mengenai nilai itu yang saya perlu ingatkan mengenai nilai ya. Lalu sebentar, ini yang hadir sekarang udah ada 5 orang ya, 6 orang ya. Sebentar, sebentar. Sabila, Nisa, dan Devi. Ada kelompok yang presentasi hari ini? Nggak ada ya? Udah semua ya? Kemarin saya udah reminder di grup ya, sudah reminder di grup ada beberapa mahasiswa yang belum ada kelompok gitu ya, jadi nggak masuk di kelompok yang sudah presentasi sebelumnya. Itu sudah saya reminder. Jadi penilaian kita itu karena bobotnya memang besar di kuis dan tugas, tugas dari kelompok itu yang saya gunakan untuk membantu gitu. Dan tugas dari dan juga ada nilai mengenai keaktifan gitu ya. Jadi kalau
hanya mengandalkan UTS dan UAS itu porsinya hanya 60%. Baik, saya akan mulai ke sesi 12 hari ini. Saya belum upload yang sesi 11 karena saya agak bingung gitu ya, karena materinya saya lihat dari sesi 11 sampai 13 itu relatif sama gitu ya. 11 sampai 13 relatif sama itu mengenai analisa kredit. Jadi hari ini saya masuk ke sesi 12, saya pakai modulnya aja. Ada beberapa yang bisa kita hmm, ada beberapa yang bisa kita gunakan gitu ya di sesi 12, tapi saya akan lebih fokus ke contoh dari analisis kredit gitu ya. Kalau analisis kredit kan beberapa faktor yang harus kita lakukan dalam waktu melakukan analisis kredit ya. Yang pertama dari sisi 5C 7P, dan yang umum digunakan itu 5C. Lalu ada beberapa aspeknya, aspek aspek legal, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan gitu. Nanti kita lihat contohnya aja langsung karena eh, kalau saya jelaskan di sesi 11 sampai 13 itu mirip-mirip ya. Ini saya mulai dulu dengan modul dari sesi 12. Kalau mau ada yang mau bertanya silahkan ya dipotong aja. Baik. Ini sesi 12, modul sesi 12 yaitu mengenai pedoman analisis perkreditan. Jadi di sini dijelaskan mengenai definisi dari kredit, saya nggak akan ulang lagi gitu ya. Penyediaan uang atau tagihan atau yang disamakan ini nggak saya gunakan. Nah, cuma saya ingin menambahkan ini sedikit penjelasan dari Miller dan Van Hoos bahwa kredit itu adalah is the ability to obtain title and receive goods. Jadi kredit adalah kemampuan untuk mendapatkan title dan mendapatkan barang untuk digunakan saat ini dengan pembayaran dari barang-barang ini ditunda ke masa yang akan datang. Nah, aspek-aspeknya, unsur-unsurnya sudah saya sebutkan, tanyakan juga di UTS dan ini sebagian besar sudah bisa menjawab dengan benar bahwa unsur-unsurnya adalah satu kepercayaan, kedua adalah kesepakatan, ketiga adanya jangka waktu, keempat adanya risiko, dan kelima adalah adanya imbal jasa ya atau bunga. Nah, tujuan perkreditan sendiri ini ada beberapa pihak yang terlibat ya. Satu, bagi banknya sendiri sebagai kreditur, kredit itu adalah merupakan sumber utama pendapatan bank, juga merupakan sarana bank ya untuk memasarkan produk-produk lainnya, juga untuk menjaga instrumen, menjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas bagi bank. Bagi debitur itu antara lain untuk membuat usaha semakin lancar ya dan semakin baik, meningkatkan minat berusaha dan memperluas kesempatan berusaha. Bagi pemerintah, kredit itu sebagai instrumen moneter. Contohnya apa? Dengan misalnya dengan penyaluran kredit yang lebih masif itu maka uang beredar akan semakin banyak gitu ya, semakin banyak, semakin besar sehingga akan memicu untuk misalnya untuk konsumsi ataupun melakukan investasi. Ya, jadi kredit juga berfungsi untuk menciptakan lapangan kerja dan instrumen untuk meningkatkan mutu manajemen dunia usaha. Bagi masyarakat, tujuannya kredit ini bisa menimbulkan backward dan forward linkage dalam kehidupan perekonomian. Maksudnya adalah antara hulu dan hilir di dalam perekonomian gitu ya. Uh, jadi bukan saja di sisi hulunya saja misalnya kita kasih kredit, nanti di sisi hilirnya juga akan berkembang. Ya, misalnya mulai dari bahan baku, misalnya untuk mebel gitu ya, mulai dari bahan baku kayu, bisa saja kreditnya diberikan ke sektor perkebunannya untuk kayu, pengembangan kayu, lalu forward linkage-nya ke hilir, maka industri mebel juga bisa diberikan kredit yang semakin berkembang gitu ya, sehingga usaha di sektor itu semakin berkembang. Lalu mengurangi pengangguran dan meningkatkan fungsi pasar karena adanya peningkatan daya beli.
Nah, kredit ini ya sebetulnya ada dua dua jenis ya dari strukturnya. Dari strukturnya itu ada dua jenis. Ada kredit eh, pinjaman rekening koran atau yang dikenal dengan revolving. Ya. Ini biasanya digunakan untuk kredit-kredit yang dananya itu selalu berputar, berputar. Biasanya ini ada di perdagangan. Jadi kalau saya pedagang, mungkin modal saya akan tertanam begini. Kalau saya melakukan penjualan, gitu ya, mungkin modal saya akan tertanam dulu untuk membeli bahan baku selama beberapa hari. Taruhlah saya beli bahan baku karena tidak langsung tersedia, maka modal saya akan tersimpan, uang saya akan tersimpan di dalam bentuk bahan baku sampai bahan baku itu tersedia mungkin 30 hari. Lalu sesudah itu ada produksi. Produksi maka itu dalam bentuk inventory, dalam bentuk persediaan bahan yang ada di tempat saya gitu ya. Selama masa proses produksi, taruhlah 1 bulan lagi. Jadi sudah 60 hari modal saya tertanam di dalam bentuk uh, inventory, bahan baku awal, lalu dalam proses produksi 1 bulan, jadi sudah 2 bulan tertanam. Lalu sesudah terjual barang produksi ini, bisa jadi pembelinya minta tempo juga 1 bulan. Jadi total 3 bulan dana saya akan tertanam, modal saya akan tertanam di dalam bentuk barang dagangan ini gitu ya. Nah, 3 bulan ini tentu saya tidak bisa memenuhi kalau modal saya pas-pasan, tentu selama 3 bulan ini saya tidak bisa melayani permintaan dari pembelian dari tempat lain. Untuk itu diperlukan adanya pinjaman, diperlukan adanya kredit. Nanti kalau saya sudah menerima pembayaran, uang itu akan saya gunakan lagi untuk membayar kredit saya gitu ya. Membayar kredit pinjaman rekening koran saya sehingga saldo pinjaman saya itu nanti akan berkurang dan nanti akan bisa digunakan lagi. Jadi contohnya begini, saya punya limit kredit itu sebesar 1 miliar, ya 1 miliar. eh, ini belum saya gunakan. Lalu di bulan pertama saya gunakan 300 juta, gitu. 300 juta saya gunakan. Maka kewajiban saya hanya ada 300 juta sebesar penggunaan. Lalu setelah 1 bulan misalnya saya akan menerima pembayaran taruhlah 125 juta gitu ya. Dan ini saya bayarkan ke kredit. Sehingga kewajiban saya tinggal 175 juta. 300 juta dikurang 125 juta adalah sisa 175 juta. Dan bunganya akan dihitung dari dari saldo yang digunakan gitu ya. Jadi kalau kewajiban saya sekarang 175 juta, limit saya itu ada 1 miliar, saya bisa menggunakan lagi sebesar 1 miliar kurang 175 juta atau 825 juta. Gitu ya. Gambaran kredit rekening koran atau revolving itu seperti itu. Jadi dia akan berputar sesuai dengan kondisi usaha si nasabah. Nanti ada juga sebetulnya kredit yang sifatnya aflopen. Aflopen itu maksudnya tidak bisa ditarik lagi. Seperti misalnya kredit investasi. Ya. Investasi ini sifatnya non-revolving. Jadi misalnya investasi saya ingin membangun gedung pabrik gitu ya. Dan saya perlu dana sekitar 10 miliar atau 10 miliar gitu. 10 miliar itu akan ditarik gitu ya. Dan saya akan mencicil setiap bulan dari 10 miliar itu. Jadi seperti kita KPR gitu ya. Saya akan mencicil dan itu tidak bisa digunakan lagi menjadi ke 10 miliar tadi. Itu kredit non revolving atau uplopen ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau mau tanya tanya aja. Ada yang ini, ada yang belum paham atau saya cuma sendirian aja nih, cuma namanya aja yang muncul di sini. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke.
Jadi kira-kira Mas Alexandra juga udah paham ya, misalnya kredit revolving itu seperti apa gitu ya. Ini contoh, maksud saya ini contoh yang atas ini kredit rekening koran atau revolving, yang bawah ini kredit Avlopen. Oke, ini limit saya pertama 1 miliar. Penggunaan itu biasanya saldo penggunaan itu biasanya disebut dengan bagi debit gitu ya. Jadi waktu 1 miliar sebelum saya pakai tanggal 30 Juni saya gunakan 300 juta. Maka bagi debit saya sebesar 300 juta dan kelonggaran tarik yang masih bisa saya gunakan itu 700 juta. Tanggal 2 Juli saya membayar dapat uang masuk, saya bayarkan ke kredit saya 125 juta, sehingga bagi debit saya tinggal 175 juta ya. Kalau 175 juta berarti saya masih bisa menggunakan lagi sebesar 825 juta. Tanggal 28 Juli eh, saya menggunakan lagi 600 juta. Ya, berarti kewajiban saya menjadi 775 juta. Ya, dengan demikian kelonggaran tarik yang masih bisa saya gunakan 225 juta. Lalu tanggal 31 Juli saya membayar 400 juta, maka bagi debit saya tinggal 375 juta dan kelonggaran tarik saya 625 juta. Lalu menghitung bunganya dari mana? Menghitung bunganya dari jumlah yang digunakan selama berapa hari gitu ya. Misalnya ini 30 Juni saya gunakan sampai dengan saya melakukan pembayaran berikutnya 2 Juli. Berarti saya menggunakan 300 juta ini selama 2 hari. Ya. Kalau dengan bunga 10%, maka 2 dibagi 360 dikali 10% dikali 300 juta. Ini bunganya untuk 2 hari. Lalu mulai 2 Juli kewajiban saya menjadi 175 juta. Ke 28 Juli itu ada 26 hari, maka bunganya dihitung sebesar 26 dibagi 360 dikali 10% dikali 175 juta. Itu jadi sesuai saldo debit yang bagi debit yang digunakan gitu ya. Jadi ini adalah bunganya yang harus dibayar selama periode tersebut sebesar 2.180.000. Lalu untuk Avlopen, kalau Avlopen itu non revolving ya. Ini non revolving. Misalnya tadi kredit investasi, taruhlah saya mengeluarkan uang 1 miliar untuk membuat gudang gitu ya, gudang. Jadi tanggal 1 Juni ditarik 1 miliar. Eh, Selanjutnya saya mencicil di bulan berikutnya 30 Juni 100 juta, 31 Juli 100 juta, 31 Agustus 100 juta, dan tidak ada kelonggaran tarik di sini. Jadi limitnya ini nggak bisa digunakan lagi. Sementara bagi debitnya itu akan terus menurun. Ini Avlopen, non revolving. Jadi bunganya pun dihitung dari saldo debit bagi debit yang digunakan selama periode berapa lama. Gitu ya. Nah, saya balik lagi ke kredit revolving tadi ya, kredit rekening koran. Jadi dananya ini, kredit ini digunakan untuk yang sifatnya berputar gitu, revolving. Jadi misalnya dana seperti tadi saya cerita, dana saya tersimpan dalam bentuk inventory, dalam bentuk barang. Selama saya belum terima modal saya kembali, maka dana modal saya itu dalam bentuk, selama saya belum terima modal saya kembali ke saya gitu ya. Jadi masih tertanam dalam bentuk persediaan, dalam bentuk piutang gitu ya. Maka saya akan memerlukan pinjaman kalau modal saya terbatas ya. Nah, biasanya yang digunakan di kredit modal kerja seperti ini adalah kredit perdagangan, ya, kredit perdagangan. Nah, ini saya mau tanya gitu. Dari penjelasan tadi, ada kredit revolving, ada kredit non revolving ya, yang menurun. Kalau perdagangan tentu dia memang ada perputaran seperti itu gitu ya. Nah, saya mau tanya sekarang kalau saya punya usaha kos-kosan, ya, saya punya usaha rumah kos. Sebetulnya kredit yang cocok untuk saya
Apakah itu kredit revolving atau kredit non-revolving? Kredit apa yang saya perlukan kalau usaha saya kos-kosan? Non-revolving kali, Pak. Non-revolving. Oke. Iya. Alasannya kenapa, Mas Alexandra? Nggak Eh, apa-apa. kalau kos kalau kos-kosan kita kan perlu membangun dengan jumlah uang yang cukup besar kalau memang mulai dari awal gitu. Maka em, lebih Ya, cocoknya non-revolving gitu. Menggunakan semua limit apa namanya kreditnya gitu, Pak. ya, Ya. ya, ya itu betul. Betul, tapi nanti saya tambahkan. Saya tambahkan ya nanti. Iya, Oke, Pak. Mas Alexandra, ada lagi yang mau komen? Kalau usaha kos-kosan bagusnya revolving atau non-revolving? Kredit modal kerja atau kredit modal kerja non-revolving? Cuman Alexandra yang mau komen. Padahal yang hadir banyak nih. Ada Tini, ada Yola, ada Salsa, ada Nisa, ada Debbie, ada Siti. Nggak ada yang mau komen? Oke. Itu bisa dinilai begitu, betul. Satu, sesuai kata tadi, kata Alexandra ya, bahwa mungkin lebih tepat non-revolving, betul. Berarti dia melakukan investasi ya, misalnya dia melakukan pembangunan kamar kos baru. Tapi kalau kita lihat dari modal kerja, sebetulnya pertanyaannya adalah apakah kos-kosan itu perlu modal kerja? Ya nggak? Pertanyaan kita, adakah si calon debitur ini uangnya tertanam sehingga dia memerlukan modal kerja? Modal kerja maksud saya gini, kos-kosan itu relatif tidak punya modal kerja, tidak memerlukan modal kerja. Karena biaya yang dia keluarkan apa? Untuk kos-kosan. Satu, biaya listrik, air, dan gas. Itu udah pasti. Kedua, biaya tenaga kebersihan, gitu ya, ART atau apa ya, penjaga kos-kosan gitu ya. Hanya itu biaya yang dia keluarkan setiap bulan. Sementara dia menerima pembayaran dari kos-kosan itu pun setiap bulan gitu ya. Dia hanya perlu membayar itu biaya listrik, air dan gas dan tenaga pembantu dan lalu dia akan menerima pembayaran juga langsung setiap bulan yang akan bisa dia gunakan untuk membayar itu tadi kebutuhan uh, operasional kos-kosan tadi ya. Jadi sebetulnya relatif tidak ada modal kerja yang tertanam. Tidak ada modal yang dia tanam, modal kerja yang tertanam di situ. Gitu, kira-kira. Jadi kalau dia memang tidak ada modal kerja itu, maka dia nggak perlu juga sebetulnya kredit modal kerja yang sifatnya revolving. Ya, dia hanya perlu kredit mungkin pada saat dia investasi, pengembangan eh, jumlah kamar gitu ya, renovasi. Mungkin hanya akan perlu kredit di situ. Tapi kalau untuk transaksi, dia tidak memerlukan kredit karena relatif tidak ada modal kerja yang diperlukan di situ. Karena apa? Karena pembayaran kos-kosan itu kan setiap bulan, gitu ya. Karena pembayaran kos-kosan itu akan dilakukan setiap bulan. Jadi relatif dia tidak memerlukan modal kerja. Jadi teman-teman bisa lihat sebetulnya mesti bisa membedakan gitu ya. Nanti mesti belajar membedakan antara modal kerja dengan investasi gitu ya. Lalu kalau misalnya em, pedagang bakso ya, pedagang bakso, apakah dia memerlukan kredit modal kerja revolving? Pedagang bakso, kira-kira apakah dia memerlukan kredit modal kerja revolving?
Saya bisa jawab. Kira-kira siklus usaha pedagang bakso itu seperti apa? Siklus uang kasnya dia seperti apa? Oke, saya yang jawab aja ya. Misalnya, pedagang bakso itu mungkin saja memerlukan modal kerja. Mungkin memerlukan modal kerja, walaupun hasil penjualan dia dibayar langsung cash hari itu, ya kan? Setiap pedagang bakso kan hari itu juga akan hasil dagangan dia akan diterima dalam bentuk cash gitu ya. Nggak ada pembeli bakso itu yang pakai tempo gitu. Jadi modal dia itu sebetulnya pendek. Modalnya itu tertanamnya pendek. Hanya modalnya tertanam pagi hari waktu dia membeli barang gitu ya, memasak dan lain-lain, dan hari itu juga dijual. Tapi kalau dia sudah partai besar, bisa jadi pedagang bakso itu memerlukan modal kerja gitu. Karena apa? Karena dia akan membeli stok dalam jumlah besar dan mungkin akan tertanam di situ gitu. Akan membeli persediaan mie, daging dan lain-lain dalam jumlah besar dan yang mungkin tertanam cukup lama di situ gitu. Jadi bisa jadi bahan bakunya itu tertanam mungkin 2 minggu gitu ya, sesuai dengan ketahanan bahannya. Itu jadi tukang bakso juga mungkin. Nah, sementara kalau eh, untuk real estate, ya pembangunan perumahan, kira-kira apakah dia perlu kredit modal kerja revolving? Ayo kita diskusi mengenai cara berpikir aja, latihan cara berpikir seperti itu gitu ya. Nanti kalau ada yang kerja di bank juga pasti akan berpikirnya seperti itu. Properti, developer perumahan, apakah dia perlu kredit modal kerja revolving? Ada yang mau kasih tanggapan? Silakan. Yola, Salsabila, Nisa, Debi, Siti Rohmawati, Aulia, Tini. Kalau Alexandra udah tadi. Perlu Bapak. Perlu modal ke ini siapa tadi ya? Ini Pak. Iya. Perlu modal kerja revolving. Gitu ya, kira-kira ya. Iya Pak. Belum lagi Al kan alasannya gimana? Coba. belum lagi kan eh, perumahan kayak gitu kebanyakan dikreditin Pak. Hmm. Jadi si perputarannya pasti lama kan? Gitu bukan? Betul, perputarannya masih pasti lama. Perputarannya pasti lama. Tapi gini, eh perputaran lama memang kita belum mungkin kita belum terlalu paham ya. Kalau maksud saya gini, rekan-rekan mungkin belum terlalu paham memang wajar. Jadi saya bisa bilang jawaban Tini betul ya betul. Tapi em, gini, kita mesti paham juga pihak properti ya developer itu yang dia lakukan pertama dia akan membeli lahan gitu kan. Lalu dia akan memerlukan modal kerja untuk membangun ya. Dia akan memerlukan modal kerja untuk membangun rumah atau apartemen gitu ya. Yang pertama membeli lahan, kedua itu. Dan ini sebetulnya tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat gitu ya, dalam waktu cepat. Jadi biasanya yang diberikan itu modal kerja non revolving. Jadi modal kerja pun ada yang non revolving. Jadi sifatnya menurun. Jadi gini, misalnya untuk mengembangkan satu komplek perumahan saya perlu eh, si developer itu perlu dana sekitar 300 miliar. Mulai dari membeli lahan sampai dengan membangun rumah. Jadi selain dengan modal sendiri dia ajukan kredit juga ke bank gitu ya. Saya perlu dana untuk membangun perumahan. Taruhlah sekitar 100 rumah gitu ya. 100 rumah saya perlu bangun. Dan bank akan dan itu kan memerlukan proses untuk membangun. Membangun itu bukan waktu yang lama. Mungkin satu rumah itu paling cepat itu 3 bulan kali satu rumah gitu ya. Dan itu perlu modal yang cukup besar. Jadi bank mungkin akan memberikan modal
ini dari 100 miliar kebutuhan dia gitu ya. Taruhlah dia udah menyediakan modal sendiri juga. 100 miliar, bank akan memberikan kredit 100 miliar dan tidak untuk diangsur dalam waktu dekat gitu. Jadi bisa saja dikeluarkan dulu 100 miliar, bank akan monitor penggunaannya mulai dari beli lahan, mulai dari pembangunan. Nanti cicilannya kapan akan dimulai? Cicilannya akan dimulai di saat dia sudah mulai menerima penjualan, sudah mulai menerima pembeli yang melakukan KPR gitu ya. Nah, hasil KPR-nya itu yang dibayarkan ke kreditnya dia, ke pinjaman dia, ke pinjaman si developer. Jadi apakah dia bisa tarik lagi? Nggak bisa, karena sudah dikasih sekaligus kemarin di depan. Tadinya sudah kita kasih sekaligus, dari bank sudah kasih sekaligus 100 miliar untuk membangun gitu ya, untuk membeli lahan dan membangun. Dan tidak bisa digunakan lagi gitu. Jadi dia akan mencicil setelah rumahnya mulai satu persatu terjual. Dan itu makanya yang muncul nanti kredit modal kerja yang sifatnya development. Kenapa dia bukan kredit investasi? Karena rumah yang dia produksi bukan untuk digunakan sendiri. Ya enggak? Kalau kita kredit investasi itu kan misalnya untuk membangun pabrik, membangun rumah kos-kosan, yang kita sebagai owner itu akan menggunakan sendiri. Tapi karena ini sifatnya untuk dijual, gitu ya, untuk dijual kembali rumah yang dibangun, maka dia masuk sebagai persediaan di neraca si developer itu akan tercatat sebagai persediaan. Rumah-rumah itu akan tercatat sebagai persediaan yang untuk dijual kembali, gitu ya. Sehingga itu lebih tepat kalau kita berikan kredit modal kerja non uploadment, non revolving, sorry. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, makasih ya Tini ya udah memberi masukan. Jadi kredit yang diberikan itu apakah dia nanti bentuknya kredit investasi, kredit modal kerja, apakah ini, jadi kredit kita bisa bagi dua ya sebetulnya untuk penggunaannya secara garis besar. Kredit produktif dan kredit non produktif. Kredit produktif itu adalah untuk pengembangan usaha. Di situ ada kredit modal kerja dan ada kredit investasi. Ya, kalau di kredit non produktif itu adalah kredit yang sifatnya konsumtif. Konsumtif apa? Jadi kita beli untuk digunakan sendiri. Ya, kita konsumsi sendiri. Misalnya KPR untuk beli rumah untuk kita gunakan sendiri, lalu kredit serbaguna gitu ya, yang bisa digunakan untuk apapun. Ya, lalu di situ juga ada kredit card gitu ya, yang limitnya bisa kita gunakan terus-menerus. Itu adalah kredit-kredit non produktif. Tapi di kredit produktif itu hanya ada kredit modal kerja dan kredit investasi. Lalu apakah dia perlu diberikan dalam bentuk revolving atau diberikan dalam bentuk uploadment? Itu bergantung dari jenis dan struktur usahanya. Gitu ya. Tadi saya contohkan kos-kosan lebih tepat diberikan kredit investasi. Kalau modal kerja sebetulnya relatif tidak ada modal kerja yang diperlukan dalam usaha kos-kosan. Kita mesti perhatikan cash flow dari si calon debitur. Ya, bisa jadi kalau kos-kosan biaya yang dikeluarkan itu hanya biaya rutin dan dia akan menerima pembayaran setiap bulan langsung gitu ya, cash dari penyewa penyewa kos-kosannya. Sehingga relatif tidak ada modal kerja yang diperlukan di situ. Karena apa? Karena tercukupi dari biaya sewa kos-kosannya. Tapi kalau dia developer perumahan gitu ya, terus lalu misalnya uh, misalnya tadi yang saya contohkan adalah properti gitu ya, pengembang properti, itu yang lebih tepat
pengembang properti dikasih kredit modal kerja non revolving. Kita kasih sekaligus, lalu dia bangun rumah, dia akan mulai membayar pada saat rumahnya mulai laku terjual. Sehingga sebetulnya itu adalah modal kerja gitu ya. Modal kerja yang digunakan untuk membangun rumah. Um, Kalau hotel, usaha hotel, saya ingin membangun hotel, gitu ya. Ingin membangun sebuah hotel nanti rencana saya sudah membuat rencana, lahannya sudah saya beli duluan, gitu ya. Lalu saya minta bantuan ke bank untuk membangun hotel. Lalu hotel ini akan jadi milik saya. Eh, saya akan mulai membayar itu pada saat hotelnya sudah beroperasi, gitu ya. Nah, ini kredit apa? Jenisnya kredit apa? Kredit modal kerja atau kredit investasi? Ada yang mau komen? Silakan. Saya mau bangun hotel, hotelnya akan jadi milik saya sendiri. Lalu hotel ini akan saya sewakan kamar-kamarnya gitu ya. Investasi, Pak. Investasi, alasannya? Karena dia sebagai bentuknya usaha ya, Pak. Terus jangkanya juga jangka panjang. Hmm, ya, betul jawabannya. Investasi itu siapa tadi? Astria ya. Betul jawabannya itu kredit investasi. Karena apa? Karena saya membangun hotel, hotel itu untuk saya juga gitu ya. Untuk saya juga, tapi untuk usaha gitu. Beda tadi sama developer rumah ya. Kalau saya developer rumah, saya bangun bangun rumah untuk saya jual kembali. Jadi saya masuknya itu rumah itu sebagai uh, inventaris saya gitu yang saya jual gitu dan itu lebih tepat di modal kerja. Kalau hotel tentu dia um, membangun dan mulai mulai dibayar, mulai membayar kalau hotelnya sudah beroperasi. Jadi itu memang lebih tepat untuk modal kerja. Sorry, untuk apa namanya untuk kredit investasi. Ada modal kerjanya nggak hotel itu? Kira-kira, Astria. Ada, Pak. Apakah hotel memerlukan kredit modal kerja? Kira-kira, apakah hotel memerlukan kredit modal kerja? Ini kalau dia sudah beroperasi berarti kan? Sudah beroperasi, apakah hotel itu memerlukan kredit modal kerja? Memerlukan, Pak. Ya, alasannya kenapa? Mungkin pas nanti hotelnya udah berdiri, nggak langsung 100% berjalan. Ya, oke. Ada lagi yang mau ngasih komen? Tergantung ownernya, Pak. Tergantung owner. Maksudnya gimana Iya. nih? Jadi gini, kebetulan saya kan juga bekerja di salah satu perusahaan yang punya hotel. Nah, bagus. Kalau Oke. ownernya itu mempunyai cukup modal, saya rasa Hmm. nggak perlu kredit modal kerja gitu loh. Jadi sekarang kalau di tempat Debbie ini kita nggak usah nyebut nama ya. Kalau di tempat Debbie itu eh, hotelnya ada kredit modal kerjanya. Kebetulan nggak ada karena owner saya banyak usaha, jadi dia pakai modal sendiri, apapun modal sendiri gitu. Ya, oke, oke, oke. Ya, makasih ya. Jadi saya mau menambahkan juga nih. Kita mesti lihat juga ya kalau untuk modal kerja kita lihat nih hotel itu ya. Hotel itu kan dia terima cash daily setiap hari, ya kan? Dari hasil sewa kamar. Itu udah cash inflow buat perusahaan dia, buat hotel itu gitu ya. Sudah dana masuk yang bisa digunakan untuk operasional. Lalu modal kerjanya di mana? Modal kerjanya kita mesti ingat di biaya yang dikeluarkan hotel itu. Ya satu, mungkin paling besar ada di biaya tenaga kerja, ya kan? Hotel mungkin paling besar ada di biaya tenaga kerja untuk menggaji karyawan. Lalu yang kedua mungkin
biaya operasional lainnya gitu ya, masalah kebersihan, lalu juga apa namanya penyediaan makanan gitu ya untuk restoran dan lain-lain. Jadi hotel itu mungkin memerlukan modal kerja, tapi ya tapi ada tapinya nih, tapinya ini mungkin dia perlunya hanya jangka pendek. Jangka pendek maksud saya gini, perputaran uangnya itu mungkin hanya 1 bulan 2 bulan gitu. Uangnya tertanam dalam modal kerja hotel itu mungkin hanya 1 bulan 2 bulan. 1 bulan untuk menjaga gaji karyawan, 1 bulan lagi misalnya untuk inventory barang. Jadi betul, mungkin dia memerlukan modal kerja. Ya, benar tuh tadi jawabannya Astria sama Debbie itu. Mungkin dia memerlukan modal kerja. Cuma catatannya yang mesti kita perhatikan, hotel itu akan menerima pembayaran setiap hari dari hasil sewa kamarnya. Jadi mungkin modal kerjanya nggak akan terlalu besar yang diperlukan. Karena apa? Karena dia sudah menerima cash flow harian. Ya, cash flow harian. Jadi teman-teman bisa lihat juga itu kenapa banyak developer perumahan antara lain dia juga membangun mall. Ya, misalnya di Jakarta itu ada Kelapa Gading gitu ya, Sumarekon atau Sumarekon gitu ya dia selain membangun perumahan, dia juga membangun mall. Jadi itu sebetulnya cara mereka untuk mendapatkan cash flow harian. Untuk membangun rumah mereka akan mengeluarkan dana yang besar sekali di awal dan semuanya akan tertanam lama di situ sampai rumahnya terjual. Sehingga cash flow mereka untuk pendapatan harian itu mungkin kurang. Jadi mereka bisa saja membangun mall, dengan membangun mall itu dia akan menerima cash flow harian atau bulanan. Dari mana? Dari sewa tenan, dari tenan-tenan penyewa gitu ya, dari pendapatan dari mall itu, berbagai macam pendapatan dari mall itu gitu yang bisa dia terima bulanan. Itu mungkin itu salah satu cara mereka untuk menjaga uh, likuiditas mereka gitu ya. Itu jadi betul tuh tadi Debbie sama uh, Astria. Lalu uh, kalau ini, kalau kebun, yang lebih tepat itu kredit investasi atau kredit modal kerja. Kebun ini kan flow-nya begitu ya, jangka panjang juga. Saya perlu pembebasan lahan, saya perlu dana untuk bibit, saya perlu dana untuk pupuk, lalu juga tumbuhan ini menunggu kebun ini menghasilkan. Ya, yang perlu mungkin jangka waktunya agak lama. Maka itu diberikan kredit investasi atau kredit modal kerja. Modal kerja, Pak. Modal kerja. Ya. Sebetulnya kalau kebun, saya langsung jawab aja. Kebun itu kemungkinan justru tidak memerlukan modal kerja karena apa gitu ya? Karena itu semuanya investasi, sama seperti membangun hotel, sama seperti tadi membangun hotel. Dia akan membangun kebun dan dia akan menerima hasilnya nanti sesudah kebunnya ini menghasilkan, gitu ya. Jadi kebun ini kemungkinan akan menerima kredit investasi. Kapan dia memerlukan modal kerja? Kalau ada perputaran rutin, ya. Perputaran rutin misalnya gini, hasil kebunnya itu dijual misalnya ke pabrik, misalnya sawit gitu ya. Dijual ke pabrik dan pabriknya ini bersedia membayar dengan tempo misalnya 2 bulan. Nah, tentu kan sebetulnya ada modal kerja dia yang tertanam di situ ya untuk menunggu pembayaran dari pabrik eh, minyak goreng atau pabrik minyak goreng misalnya. Pabrik minyak goreng bersedia membeli diantar sekarang tapi bayarnya nanti tempo 2 bulan. Nah, itu dia perlu modal kerja. Itu kira-kira. Tapi kalau untuk membangun kebunnya itu murni cuma kredit investasi. Kira-kira begitu ya, udah ada teman-teman bisa dapat gambaran ya, udah bisa dapat gambaran. Nanti kalau kerja di ada yang dari bank gitu ya, nanti cara berpikirnya akan seperti itu. Cara berpikirnya mulai akan seperti itu. Jadi kalau menerima misalnya pengajuan kredit dari dari pedagang pakaian gitu ya, kita mesti lihat tuh
pedagang pakaian. Oh, kan nanti kita lakukan kunjungan on the spot kan ya. Kita bisa tanya sama si debiturnya, Bapak beli barang hutang atau Bapak bayar cash? Oh, saya bayar cash. Oke, bayar cash. Berapa lama sampai barangnya terjual? Ya, misalnya dia bilang, oh itu sekitar 2 bulan. Berarti modal kerja dia tertanam 2 bulan. Jualnya itu cash atau kredit, Pak? Oh, saya jualnya dengan kredit. Jadi pembeli akan tempo lagi 1 bulan. Berarti modal dia tertanam selama 3 bulan. Gitu ya. Jadi itu udah bisa dibayangkan tuh 3 bulan dia harus ini dan kita bisa kasih kredit di situ. Pak, Itu Astria boleh bertanya? ya ya silakan. Jadi kan dulu Astria pernah mengajuin pinjaman gitu ya Pak ke bank untuk modal usaha. Hmm. Kebetulan waktu itu tuh ngeiniin BPKB kendaraan. Nah, Astria kan rencananya tuh mau buka studio gitu ya Pak, sewa ruko. Cuman kan rukonya itu belum belum jadi ya Pak. Maksudnya kan modalnya juga masih belum ada gitu. Nah, cuman dari pihak banknya itu tuh minta survei ke rukonya juga Pak. Tapi kan rukonya belum, maksudnya tuh belum jadi, belum kita sewa. Tapi dari pihak bank udah minta disurvei. Apa memang kayak gitu Pak prosedurnya atau gimana ya Pak? Itu dulu. Sekarang jenis usahanya apa? Astria di jasa kecantikan sih Pak. Nah, kalau jasa kecantikan berarti Salon. kali ya salon atau jasa kecantikan itu kan eh, cash flow-nya pendek gitu ya maksud saya. Kan itu akan menerima pembayaran harian kan. Betul. Eh, yang itu yang pertama. Kalau agunan tadi kita sampingkan dulu ya BPKB ya kita sampingkan. Agunan itu cuman aspek terakhir itu hanya untuk menjamin keamanan kredit. Jadi kita sampingkan dulu mengenai masalah agunan. Yang kita lihat dulu sisi usahanya. Nah, ini akan menyewa ruko ya, sewa ruko. Berarti itu bukan investasi karena bukan untuk jadi milik Astria sendiri kan, tapi digunakan untuk tempat usaha. Sewa ruko berarti lebih tepat dikasih kredit modal kerja. Itu yang kedua. Lebih tepat dikasih kredit modal kerja. Oke. Nah, ini sebetulnya yang jadi masalah tadi itu rukonya sendiri belum selesai gitu. Jadi bank mau mengeluarkan uang bagaimana gitu kalau rukonya sendiri belum selesai. Iya kan, makanya dia minta survei kan. Sekarang kalau Anda mau sewa ruko, rukonya di mana, berapa biaya sewanya, kan harus jelas gitu. Maksud saya kalau memang udah menemukan tempat, baru kita bisa bilang begitu gitu. Jadi kan kasusnya sekarang rukonya sendiri belum selesai. Enggak, tapi maksudnya rukonya tuh udah ada Pak lokasinya. Ah, ah. Cuman Terus, dari pihak banknya itu minta disurvei kan, misalkan kayak gini Astrid ini kan masih perlu modal yang dari bank ini ya kan ya Pak, hmm, uang yang dari banknya ini. Nah hmm, nanti dari banknya ada, baru uang ini tuh disalurkan ke pihak yang punya ruko kayak gitu loh hmm. Pak. Jadi sebelum ada transaksi gitu sama pihak ruko, dari banknya itu tuh udah disurvei Pak. Cuman maksudnya Astria itu yang kejanggalannya Astria waktu itu, Astria berpikir gimana ya kalau si yang mau pinjem ini tuh bohong gitu Pak. Apa itu nggak bahaya gitu Pak? Maksudnya bisa aja waktu itu mungkin pura-pura itu punya ruko orang lain atau kayak gimana gitu Pak. Kan kita memang sewa statusnya kan. Iya betul sewa. Cuman maksudnya gimana kalau misalkan ruko itu tuh nggak kita sewa gitu Pak? Oh, nggak mungkin, bank pasti akan jaga itunya. Jadi Oh makanya bank akan minta itu, kalau kita mau sewa ruko, pasti kan kita sudah menghubungi pemilik ruko. iya. Ya. Udah jadi bank akan minta survei sebetulnya satu, bank akan minta kepastian ke pemilik ruko. Ini betul akan disewa dengan nilai sekian, gitu kan? Hmm. Akan bisa disewakan dengan harga sekian. Satu, yang kedua, apa betul ini miliknya orang itu gitu? Pasti akan dicek aspek legalnya. Jadi apakah memang ruko itu milik si yang berbicara ini gitu ya? Akan dicek itu kepemilikannya, sertifikatnya dilihat juga.
Karena kan nggak mungkin banknya mau mau salah bayar gitu ya, nanti kan beresiko. Jadi kan bank akan minta, kalau mau sewa ruko, kita ketemu sama pemilik rukonya, lalu kita cek kepemilikannya. Pemilik siapa? Gitu ya, milik siapa? Apakah yang berbicara ini orang yang berwenang sebagai pemilik? Kita kalau membayar kan pasti ke pemilik ruko kan, gitu. Nah, jadi aspek itu sebetulnya lalu yang dinilai juga mungkin ini faktor terakhir ya, yang akan dinilai juga kewajaran dari sewa ruko. Bank bisa saja memberi masukan ke Astria yang bilang, oh ini kok sewa rukonya terlalu mahal, coba cek di tempat-tempat sebelah-sebelahnya gitu ya, untuk pembanding. Tapi bank nggak akan mengurus sejauh itu, mungkin cuma itu sekedar masukan. Tapi bank akan lihat aspek legalnya. Kenapa? Karena pembayarannya, begitu kredit disetujuin, pembayarannya nggak akan ke tangan Astria, pembayaran sewa rukonya. Pembayaran sewa rukonya akan dilakukan ke pemilik ruko. Jadi bank perlu memastikan bahwa pemilik ruko itu memang orang yang berhak. Memang itu pemilik yang menyewakan. Jadi akan dicek mulai dari sertifikat misalnya gitu ya. Itu akan ditanya. Gitu kira-kira. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada yang pertanyaan lagi? Ini belajar cara berpikir aja ya. Jadi kita bagaimana membedakan kredit modal kerja dan kredit investasi. Lalu ada pinjaman apa lagi gitu ya. Ini saya share lagi. Apalagi sebetulnya bentuknya itu ada cash loan dan non cash loan. Cash loan itu mau kredit investasi, mau dia kredit konsumtif, yang gitu ya, pakai kredit modal kerja. Selama banknya mengeluarkan uang, itu cash loan. Ya. Jadi banknya itu menyediakan dana gitu. Dan itu bentuknya adalah cash loan. Tapi bank bisa juga menyediakan fasilitas kredit non cash loan. Jadi bukan uang tunai yang diberikan, tapi biasanya bentuknya garansi, jaminan, atau bisa juga LC ya, letter of credit. Ya, jaminan misalnya gimana? Biasanya digunakan di kontraktor. Kalau saya mengerjakan satu proyek, misalnya taruhlah proyek jalan tol gitu ya. Saya sebagai kontraktor pembangun, pemilik proyeknya adalah Jasa Marga gitu ya dari pemerintah. Jasa Marga biasanya akan mengeluarkan uang gitu ya, uang uang muka gitu ya. Atau Jasa Marga perlu kepastian bahwa proyek ini diselesaikan oleh saya sebagai kontraktor gitu ya. Maka si Jasa Marga akan minta ke kontraktornya, tolong Anda berikan saya bank garansi. Bank garansi apa aja? Misalnya bank garansi jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan itu akan menjamin bahwa kontraktor akan menyelesaikan pembangunan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan pemberi proyek. Misalnya dalam hal ini si Jasa Marga. Jadi kontraktor akan menghubungi bank, ya, lalu dia minta, saya minta fasilitas non cash loan, bank garansi ke PT Jasa Marga. Gitu. Bank akan menerbitkan bank garansi ke Jasa Marga yang menjamin bahwa kontraktor akan menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu. Kalau ternyata proyeknya tidak selesai dari jangka waktu yang ditentukan, maka si Jasa Marga, pemilik proyek, bisa jadi akan mengklaim ke bank untuk membayar dalam jumlah tertentu sebagai yang mana yang disebutkan dalam bank garansi. Jadi misalnya untuk membangun jalan tol ini, Bank A menjamin kontraktor sebesar 300 miliar untuk pembangunan selama sebesar misalnya 4 kilometer dengan jangka waktu taruhlah 5 bulan gitu ya. Kalau dalam 5 bulan pembangunan itu tidak selesai, maka bank akan membayar tuh sebesar tadi. Tadi misalnya berapa? 400 miliar. 400 miliar dia akan bayar ke Jasa Marga. Banknya akan bayar ke Jasa Marga. Kenapa? Karena itu jaminan pelaksanaan. Bahwa si kontraktor tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Lalu bagaimana selanjutnya? Bank garansi itu akan dicairkan, akan menjadi cash loan. Dicairkan, dibayarkan kepada si Jasa Marga, dan sekarang antara kontraktor dengan bank, apakah ini akan menjadi kredit efektif
atau si kontraktornya akan membayar kepada bank melunasi kewajibannya. Itu contoh dari non cash loan. Ada juga letter of credit, misalnya untuk impor gitu ya, impor barang. Impor barang kan kita berurusan sama penjual di luar negeri. Ya, bank itu bisa menerbitkan letter of credit yang menjamin pembeli di dalam negeri ini akan membayar pada saat barang sudah diterima sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau si importirnya ini nggak membayar, maka bank akan mencairkan letter of credit itu untuk membayar si eksportir di luar negeri gitu ya. Jadi sama prinsipnya, itu adalah garansi, sifatnya garansi. Jadi ada cash loan, ada non cash loan. Cash loan itu semua kalau banknya mengeluarkan uang tunai, entah itu kredit produktif, itu konsumtif gitu ya. Kredit investasi, modal kerja, KPR, kalau banknya eh, mengeluarkan uang, itu adalah cash loan. Kartu kredit cash loan atau bukan? Ada yang mau jawab? Kartu kredit? Kartu kredit itu cash loan atau bukan? Ada uang yang dicairkan nggak sama bank? Silakan, ada yang mau komen? Kartu kredit itu cash loan. Kenapa cash loan? Karena kartu kredit itu kan digunakan misalnya kita mau membeli barang, misalnya ya taruhlah kita mau membeli barang elektronik, taruhlah beli TV gitu ya, kita bayar pakai kartu kredit. Itu kan si penjualnya akan menerima uang yang didebet dari kartu kredit kita, gitu ya. Jadi itu adalah sifatnya cash loan, karena banknya mengeluarkan uang, gitu. Itu bukan jaminan bahwa jaminan nanti akan dibayar, enggak begitu. Tapi itu adalah cash loan karena banknya akan membayar ke penjual. Ya, oke. Ini yang lain-lain ini penjelasan tadi ya, seperti sebelumnya ada kredit investasi, kredit modal kerja. Tujuannya ada kredit produktif, kredit konsumtif. Ada juga kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini sebetulnya kategorinya kredit produktif juga. Dilihat dari jangka waktu, ini udah pernah dijelaskan ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Lalu dilihat dari sisi jaminan, ya ingat di jaminan ini hanya sifatnya uh, untuk menjamin keamanan dari kredit tersebut. Ya, kredit dengan jaminan, ada kredit tanpa jaminan. Dilihat dari sektor usaha, ini macam-macam. Ini dari sektor industrinya. Ada sektor pertanian, ada sektor perdagangan, ada sektor peternakan, ada industri pengolahan, pertambangan, pendidikan, profesi gitu ya. Properti ada juga sebetulnya. Telekomunikasi ada juga. Jadi tergantung dari industrinya. Karena tiap industri itu nanti akan berbeda-beda pendekatannya. Dan bank akan mereview sebetulnya industri mana yang dinilai aman selama tahun-tahun tersebut. Contoh sederhana ya, contoh sederhana itu waktu COVID kemarin. Waktu COVID-19 kemarin, yaitu selama mungkin ada 2 tahun ya, 2020, 2021. Kita itu semua terdampak COVID. Bank akan melihat sektor industri kesehatan itu sebagai sektor yang menarik selama masa COVID. Sektor yang menarik. Kenapa? Karena contoh rumah sakit akan banyak menampung pasien. Ini kita melihatnya dari bisnis ya, jangan melihat dari sisi lain-lain. Pemerintah akan mengeluarkan insentif untuk rumah sakit. Pemerintah banyak mengeluarkan insentif untuk kesehatan, ya. Masyarakat akan banyak membeli masker, gitu misalnya. Jadi waktu periode itu bank akan melihat, oh ini sektor ini sangat menarik selama periode COVID. Periode COVID itu kan bank sangat hati-hati ya, menyalurkan kredit karena banyak usaha yang
dilakukan social distancing. Jadi otomatis penjualannya itu akan menurun. Bank akan mencari sektor yang aman waktu itu. Yang aman waktu itu mungkin adalah sektor kesehatan. Yang menarik waktu itu mungkin sektor kesehatan. Lalu di Jawa Barat, gitu ya, Jawa Barat kita lihat banyak pembangunan jalan tol. Ada Cisumdawu, ada Cigatas gitu ya. Ada tol yang di Sukabumi, banyak pembangunan jalan tol. Dan itu semua proyek dari pemerintah. Bank akan menilai sektor ini menarik di Jawa Barat. Kenapa? Karena semua proyek itu terjamin pembayarannya, semua proyek itu dari pemerintah. Gitu. Jadi bank mungkin akan mengejar tuh, mencari tuh kontraktor-kontraktor yang sedang mengerjakan proyek di jalan tol di Jawa Barat, gitu ya. Itu contoh sederhana gitu ya. Jadi bank juga mesti banyak melihat tuh, mesti tahu sektor-sektor di daerah, sektor-sektor yang sedang tumbuh dan berkembang di daerahnya. Gitu. Apalagi misalnya di Jawa Barat, yang besar itu salah satunya adalah pembangunan Pelabuhan Patimban. Ya, itu sangat menarik tuh untuk bank karena pembangunan itu masif dan biayanya besar, dijamin oleh Jepang gitu ya, dijamin oleh pemerintah Jepang yang memberikan pinjaman kepada pemerintah gitu. Jadi bank itu mungkin akan melihat sektor ini akan pelabuhan di Patimban itu akan menarik karena pasti akan banyak kebutuhan untuk pengembangan di pelabuhan gitu. Lalu apalagi di Jawa Barat misalnya tekstil gitu ya. Nah, tekstil itu akan dilihat juga. Bank mungkin sebagian bank akan menilai wah sektor tekstil di Jawa Barat ini menarik. Tapi sebagian bank juga akan melihat berdasarkan pengalaman masa lalu misalnya. Pengalaman masa lalu, oh industri tekstil ini teknologinya cepat berubah. Gitu ya. Jadi belum selesai perusahaan tekstilnya berinvestasi misalnya untuk untuk membuat motif pakaian, motif desain pakaian dengan mesin-mesinnya. Nanti dari Cina muncul teknik printing. Gitu. Jadi bank akan menilai tiap sektor berdasarkan resikonya dan berdasarkan kebutuhan cash flow-nya. Itu contoh mengenai sektor. Nah, ini pengertian dari prosedur analisis kredit. Ini menurut Koch dan McDonald bahwa prosedur analisis kredit adalah proses untuk menganalisa risiko default. Ya, proses untuk menganalisa risiko default itu adalah si debitur itu tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ya, di mana seorang loan officer akan mencoba mengevaluasi kemampuan si peminjam dan kemauan si peminjam untuk membayar. Jadi prosedur analisis kredit itu akan melihat kemungkinan risiko bahwa akan terjadi default. Ya. Yang dievaluasi apa? Kemampuan dan kemauan dari si calon debitur untuk melakukan pembayaran. Ya, jadi dilakukanlah prosesnya mulai dari mengumpulkan file, gitu ya, melakukan kunjungan ke lokasi, evaluasi terhadap kinerja keuangan, gitu ya, wawancara dan lain-lain. Apa saja yang dinilai? Aspeknya sudah pernah saya jelaskan. Jadi kemarin antara lain 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Lalu juga ada aspek-aspek lain. Aspek-aspek lain, aspek legal, aspek teknis, aspek pemasaran, gitu ya. Itu akan direview oleh banknya. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya sama, bahwa untuk melihat apakah memang dia memerlukan kredit dan apakah si calon debitur ini akan bersedia dan akan mampu untuk melunasi kewajibannya. Ya. Analisa kredit adalah proses untuk mengakses risiko untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan ataupun kepada individual. Ya, ini dijelaskan di sini. Oke. Nah, ini saya contohkan saja gitu ya, ini yang real gitu ya, walaupun
yang real. Jadi sesudah si loan officer ini mengumpulkan data, lalu dia juga melakukan kunjungan ke tempat nasabah gitu ya. Dia akan menuangkan semua hasil evaluasi dia ke dalam bentuk nota analisa gitu ya. Nota analisa ini contoh gitu, contoh nota analisa mungkin di beberapa bank lain namanya bukan nota analisa, itu ya tergantung masing-masing bank gitu ya. Contoh di sini adalah, jadi kalau kita baca dari atas ya, permohonan fasilitas kredit modal kerja transaksional APBN. Maksudnya ini untuk transaksi memenuhi kebutuhan dari APBN ya dengan limit 10 miliar ya dan bank garansi 2 miliar. Ini nama debiturnya misalnya PT Sadayana Bager, ini pengusulnya ya, komite kreditnya. Jadi kalau pengusul ini biasanya ada bank itu sudah memisahkan antara bisnis unit sama dengan dan risk unit. Jadi tidak bisa diputuskan oleh satu orang kalau sekarang itu, tapi harus ada dari sisi bisnis yang mereview dan dari sisi risiko. Yang risk unit ini mungkin tidak akan ketemu dengan si nasabah calon debiturnya langsung. Ya, dia ketemu cuma hanya dengan dokumen. Sementara bisnis unit dia akan ketemu dengan debiturnya langsung. Ini fasilitas kredit existing. Ini permohonannya, jadi kita bisa baca dia bergerak di industri kesehatan gitu ya, mensuplai ke rumah sakit gitu dan lain-lain. Mengajukan permohonan baru fasilitas transaksional sebesar 10 miliar, fasilitas existingnya ada 4,5 miliar, jadi total menjadi 14,5 miliar. Lalu dilakukan rating, ya rating by system gitu ya, dengan kondisi existing kita masukkan ke sistem, ratingnya apa? Misalnya dalam hal ini perusahaan ini ratingnya AA. Itu termasuk sangat bagus gitu ya. Nah ini portofolio guideline gitu. Portofolio tadi yang saya lihat, kita lihat dari sektornya gitu. Biasanya ada unit yang akan memberikan masukan. Ini di sini disebut bahwa industri farmasi termasuk dalam kategori menarik. Ya, menarik. Jadi industri untuk alat-alat kesehatan gitu dicontohkan di sini adalah sektor yang menarik. Itu sesuai penilaian banknya masing-masing. Ini lalu direview juga apakah dia memenuhi kriteria tertentu gitu ya, kriteria risiko tertentu. Ya, ada kriterianya yang ditetapkan oleh banknya, dilihat satu persatu gitu ya. Bagaimana penggunaan kredit dia selama ini, bagaimana mutasi rekening dia selama ini dibandingkan dengan penjualannya gitu ya. Contoh nih, penjualan dia selama 4 bulan terakhir tahun 2022 itu sekitar 23 miliar, sementara yang masuk uang itu sekitar 29 miliar gitu. Jadi hampir lebih dari jumlah penjualannya itu sudah masuk ke rekeningnya sendiri. Dan dilihat juga apakah si debitur itu mempunyai tunggakan di bank lain ya, ini berdasarkan SRIC. Sistem laporan informasi keuangan debitur tidak termasuk dalam daftar hitam ya. Daftar hitam itu kalau kita pernah menarik cek atau biliet giro kosong selama 3 kali berturut-turut, apakah pernah menunggak gitu ya, itu juga jadi catatan dari banknya. Oke, ini dilihat satu persatu orang-orang yang berwenang dari perusahaan itu, dicek juga di SLIC, di apakah dia punya kewajiban, lalu apakah terdapat informasi negatif, pernah terlibat dalam masalah hukum gitu ya. Lalu proyek-proyek yang pernah dikerjakan gitu. Jadi hampir semuanya direview. Nah ini ada pemisahan kewenangan gitu ya, berjenjang kewenangan untuk memutus kreditnya. Nah baru masuk ke analisa gitu ya. Nanti kita bertahap aja karena sesi 11 sampai 13 itu mirip semua.
proses analisa kredit. Jadi saya lebih bagus memberikan contoh, gitu ya, memberikan contoh. Ini informasi debiturnya misalnya ya, siapa saja orang-orangnya di situ, siapa yang menjadi di direktur, siapa yang komisaris, siapa yang pemegang saham gitu ya. Ini dalam ini kelihatan dia perusahaan keluarga gitu. Ini posisi dana dia di bank gitu ya, di bank itu, dan ini mutasi rekeningnya, aktivitas rekeningnya, lalu kepemilikan produknya gitu ya. Tadi kan juga disebutkan bahwa bank itu bisa menawarkan produk-produk lainnya gitu ya. Lalu ke sini perhitungan keuntungannya, ini hasil OTS yang dilakukan, hasil kunjungan gitu ya ke calon debiturnya. Ini contoh gambar gudang pabriknya gitu ya. Ini juga pinjaman dari pengurus perusahaannya diungkapkan gitu. Apakah terdapat kolektibilitas yang buruk gitu ya. Ini semua kolektibilitasnya dicantumkan. Satu itu berarti lancar gitu ya. Daftar hitam kredit macet juga dicantumkan. Apakah dia sudah memenuhi semua ketentuan menyalurkan aktivitas keuangannya. Lalu 3 pilar nih, dalam ini beda-beda mungkin setiap bank ya. Potensi pertumbuhan usahanya, kondisi pasarnya, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja gitu ya. Ini kan semua diungkapkan ya, apakah dia sudah memiliki pembukuan yang baik, tenaga kerjanya cukup gitu ya. Apakah memerlukan AMDAL, berapa perolehan laba gitu ya, sampai nanti ini aspek legal juga, legalitas, aspek yuridis dilihat, mulai dari akte, dilihat apakah orang-orangnya itu berwenang untuk menandatangani permohonan, melakukan penarikan kredit, perizinan, ya, ini NPWP, SIUP, NPWP, dan lain-lain, izin usaha industri, dan lain-lain, KTP, dan lain-lain gitu ya. Ini ada dinilai juga karakter debitur, hubungan debitur dengan bank gitu. Aspek teknis produksinya, pola usahanya, ya, penjualannya bagaimana, barang dan jasa yang dihasilkan, target pasarnya, sampai analisa kuantitatif. Kuantitatif dilihat, dihitung lagi gitu ya, berdasarkan penjualan, nanti dihitung proyeksi penjualannya selama setahun ke depan seperti apa gitu. Dari proyeksi pertumbuhan penjualan itulah nanti bisa dihitung kebutuhan kredit dia. Jadi di sini nanti di ujungnya, ini rasio-rasio yang mengukur kesehatan dari si calon debitur. Ini cash flow-nya tadi, berapa hari uangnya berputar gitu ya. Perhitungan kebutuhan kredit. Nah, dari perhitungan kebutuhan kredit, sebetulnya si debitur ini bisa dibiayai sampai dengan 38 miliar. Ya. Tapi dia hanya meminta tambahan sebesar 10 miliar. Dan dia sudah diberikan kredit modal kerja sebelumnya 4,5 miliar. Jadi total 14,5 miliar, bisa dibiayai sampai dengan 38 miliar, sebetulnya debiturnya bisa mengajukan lagi sampai dengan tambahan lagi 23 miliar. Jadi pada akhirnya usulan itu akan mencakup ini aspek jaminan yang diserahkan, lalu mitigasi risiko dan rekomendasi. Nah, ini usulan akhirnya, rekomendasi ke komite kredit bahwa permohonan dia bisa disetujui dengan limit 10 miliar. Tadi kan sudah dievaluasi, sebetulnya bisa dibiayai sampai dengan 38 miliar. Tapi debiturnya hanya mengajukan 10 miliar.
Itu ya. Eh, ini filenya nanti saya share. Ini hanya untuk keperluan ini aja contoh gitu ya, untuk keperluan perkuliahan. Eh, nanti kita bahas lagi di minggu-minggu berikutnya gitu ya. Saya belum tahu topik berikutnya sesi 14, 15. 15 sudah review, 16 nanti sudah masuk ke UAS ya. UAS. Jadi sesi 15 review, 16 UAS, sekarang sesi 12. Sesi 13 mungkin masih saya nggak belum ini. Rasa ingat saya sesi 11 sampai 13 itu banyak terkait dengan analisa kredit. Jadi saya akan menyampaikan mengenai topik analisa kredit ini ya. Contohnya akan saya kirimkan nanti di WA Group, silakan dibaca. Saya ingetin lagi bahwa nilai UTS dan UAS itu porsinya hanya 60%, 40% dari kuis dan tugas. Untuk yang sudah cukup nilainya, ya selamat, tapi saya juga masih punya bantuan nilai nanti dari tugas-tugas kelompok ya. Jadi tolong yang belum punya kelompok atau belum mengumpulkan tugas kelompok, saya nggak akan ada punya tambahan nilai lain. Tambahan nilai lain dari tugas kelompok dan dari keaktifan, kehadiran dan keaktifan dari sesi-sesi online seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan lagi atau komentar? Silakan. Baik, kalau nggak ada, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Saya tutup. Minggu depan kita online. Sesi 11 nanti saya upload, karena sebetulnya isinya mirip saja dengan 11, 12, 13 gitu ya. Proses analisa kredit. Saya kira cukup untuk pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.